Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Kita langsung aja ya. Kamu kirim sebuah naskah audio renungan harian yang singkat tapi dalam banget loh. Judulnya aja udah provokatif, Resistensi Terhadap Dunia. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini kita akan coba bedah bareng apa sih sebenarnya maksud dari menjadi serupa dengan dunia itu. Sering dengar kan? Dan gimana naskah ini menawarkan jalan buat melawannya. Oke, kita bongkar ya. Yang langsung bikin saya tertarik itu strukturnya loh. Penulisnya ini pinter banget, dia bagi hari jadi 3 bagian. Ada pagi, siang, sama malam. Jadi seolah-olah mau bilang kalau perlawanan ini tuh ya berkelanjutan, bukan cuma aksi sesaat. Betul. Nah, kita mulai dari renungan pagi ya. Dia kan langsung kutip dari Roma 12 ayat 2. Intinya kan jangan biarkan dunia menekan kita ke dalam cetakannya. Dunianya digambarin dengan nilai kayak keserakahan, standar moral yang rendah, gitu-gitu. Tapi ada satu frasa yang bikin saya berhenti. Menjadi spesies yang berbeda. Wah, itu kedengerannya ekstrim banget nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Karena seringkali salah kaprahnya di situ kan. Yang menarik di sini, teks ini ngebahasnya bukan cuma sebagai pilihan perilaku, tapi sebagai pergeseran identitas. Ini bukan sekedar daftar, jangan lakukan hal-hal buruk gitu. Tapi lebih ke, jadilah pribadi yang berbeda secara fundamental. Jadi ada 2 kekuatan yang dibandingin. Zaman ini sama Kristus. Dua-duanya nawarin cetakan. Oke. Jadi pagi itu soal mindset ya. Mengubah cetakan internal kita. Terus naskah ini nggak berhenti di situ. Dia lanjut ke bagian siang. Nah, di sini nih semuanya jadi praktis banget. Konsep yang tadi abstrak itu dibawa ke kehidupan sehari-hari. Tepat sekali. Bagian siang ini yang bawa konsep tadi turun ke bumi. Ke tempat kerja, ke pergaulan kita. Contohnya juga tajam banget loh. Ketika dunia bilang, balas dendam. Kristus justru bilang, ampuni. Penulisnya juga ngakuin kok, melakukan ini bisa bikin kita kelihatan aneh. Atau ya, nggak kekinian. Duh, ini bagian paling menantang membuat saya. Karena ini dilema beneran kan. Di satu sisi kita mau setia sama nilai kita, tapi di sisi lain ada ketakutan sosial. Takut dihakimi, takut dikucilkan. Naskah ini kayak nodong kita langsung dengan pertanyaan itu. Kompromi apa sih yang sering kita buat cuma biar nggak dianggap aneh? Dan itu langsung nyambung ke puncaknya. Argumen puncaknya ada di renungan malam. Setelah pikiran di pagi hari, tindakan di siang hari, kayaknya ada satu medan perang lagi yang paling dalam, yaitu hati kita. Benar. Buat nutup hari, naskah ini rujukannya ke 1 Yohanes 2. Dan ini pesannya kayak peringatan keras ya. Jangan mengasihi dunia. Intinya sepertinya. Di mana keterikatan hati kita. Di mana hati kita nyantolnya. Naskah ini kan kontrasin banget antara standar sukses duniawi yang fana dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang kekal. Jadi ini kayak panggilan buat evaluasi ulang seluruh sistem nilai kita ya. Persis. Jadi ada progresi yang jelas banget di sini. Mulai dari panggilan mengubah pola pikir di pagi hari. Terus diterapkan ke tindakan harian di siang hari. Dan diakhiri dengan pemeriksaan, keinginan hati di malam hari. Jadi pesan dasarnya adalah, resistensi ini komitmen yang holistik. Komitmen 24/7. Jadi kalau ditarik benang merahnya ya, naskah ini secara ringkas itu menyajikan sebuah panggilan 3 bagian untuk hidup resisten. Dan ini mencakup identitas kita, praktek harian kita, sama afeksi inti kita. Kepala, tangan, dan hati. Sebuah komitmen total. Dan ini mungkin menyisakan satu pemikiran provokatif terakhir buat kamu renungkan. Teks ini kan menggambarkan dunia sebagai kekuatan dengan cetakan negatifnya. Nah, coba kita buat ini lebih konkret. Dalam pengalamanmu sehari-hari, cetakan modern spesifik apa sih yang rasanya paling kuat atau paling susah dilawan? Dan di mana kamu menarik batas antara berinteraksi secara sehat dengan budaya di sekitarmu, dan kapan kamu tanpa sadar mulai menjadi serupa dengannya?